Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan syukur. Mari bersama-sama. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri. Dengan setiap keberadaan kami Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami bawa setiap hati kami. Kami mau menaikkan setiap pujian dan syukur kami. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami melewati setiap hari, tidak satu hari pun tanpa kebaikan Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hati kami bersyukur. Karena Tuhan selalu ada di dalam jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, biar kami menikmati kasih dan baik-Mu Yesus. Sujud di dalam baik-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu yang mengalir menaungi setiap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Pagi hari ini biar hadirat-Mu yang penuhi setiap kami mengalir. Kami datang menyembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut, tiada tak bertelut, menyembah Yesus, terima kasih Tuhan kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan setiap hari. Kami bawa setiap pesta syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami menyembah Engkaulah Yesus Tuhan Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut, tak bertelut, menyembah Engkau. Segenap pujian kami nyatakan Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. semua lidah Haleluya. Engkau Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami datang menyembah Engkau di dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ini setiap hati kami bawa di hadapan Engkau. Yang kami sembah hanya dalam nama-Mu Yesus. Tuhan, ini setiap pujian dan penyembahan kami menyatakan Engkau yang kudus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu
tiada lutut tak bertelut. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Senap hati kami nyatakan Rajaku, kemuliaan bagimu. sembahkan Raja di atas segala Ya raja, Allah. nama di atas segala Tinggikan nama. namamu Kemuliaan selalu. bagimu Tuhan. Semua Engkau yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami pagi hari ini. Kemuliaan bagimu Tuhan, ku sembahkan. Oh, ku sembah pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Tiada lutut tak bertelut kami sembah. Menyembah Yesus, Haleluya. Tuhan Haleluya. Rajaku. Ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selama kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi, kuasa-Mu masih terjadi, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun Tuhan. Pujian dan penyembahan kami pagi hari ini kami bawa di hadapan Engkau dengan hati yang percaya. Kami mau nyatakan selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau besertaku Tuhan, Selama kau beserta, kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu. ada mujizat Amin. setiap hari. Dengan hati yang percaya, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Engkau beserta setiap jalan-jalan kami. Beserta Ku melihat ada mujizat. setiap Mari dengan iman hari. sekali lagi nyatakan selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa ya mujizat Tuhan masih terjadi. selama Kau besertaku, kami percaya melihat ada mujizat di setiap hari. Tidak satu pun yang tidak satu pun Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Pada segala musim dalam kehidupan kami tahu bahwa senantiasa Engkau berperkara penuh. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau menyediakan mujizat atas setiap perkara kami. Terima kasih Tuhan. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. selama Selama kau
penyertaan-Mu sempurna atas setiap Ku melihat kami Tuhan. ada mujizat Di setiap setiap hari. Terima kasih Bapa, kami berucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami rindu memulai hari kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur, kita berjumpa kembali ya di dalam kasih Kristus ya. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, agar hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iya, baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ya, kita akan baca bersama saudara ayatnya yang ke-5 ya. Roma pasal 6 kita mulai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati dengan Kristus, ayat 8, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, firman ini berkata bahwa ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, dan ketika kita ini percaya kepada Yesus, maka dikatakan kita harus menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi saudara, kematian Kristus itu membawa sebuah hikmah bagi kita bahwa kita ini juga harus selalu memikul salib dalam hidup kita. Salib adalah sebuah lambang, salib adalah sebuah tanda bagi orang percaya, salib adalah sebuah kebanggaan bagi kita saudara. Kenapa? Karena salib itu adalah tanda kemenangan. Ya, bagi orang dunia mungkin salib itu merupakan kebodohan. Karena orang-orang yang tersalib itu orang-orang yang hina, orang-orang yang berbuat dosa. Tapi bagi kita yang dalam Kristus, kita melihat Yesus menang. Sehingga Dia harus mati di atas kayu salib. Karena Dia menanggalkan segala keakuan, bahkan kedagingannya sampai Dia mati di atas kayu salib. Dan firman ini berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, sebagai orang percaya, orang Kristen pun kita tidak akan mungkin melihat kuasa kebangkitan Kristus kalau kita juga tidak menjadi sama dengan apa yang dikatakan kematiannya. Kita juga harus mati di dalam Kristus, kita juga harus pikul salib. Ya, lalu mungkin kita bertanya, ya mati seperti apa yang dimaksudkan dalam kematian Kristus supaya kita juga boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang dimaksud dengan menjadi sama dengan kematian Kristus? Kita ini semua punya yang namanya manusia lama, yaitu manusia daging yang dikatakan Rasul Paulus. Manusia lama kita ini adalah manusia yang segera menemui kebinasaannya kalau tidak bertobat. Nah, orang yang mati bersama Kristus itu artinya manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya.
Orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum mengalami kematian Kristus, ya mereka itu hidup menghambakan diri kepada dosa, terikat dengan percabulan, terikat dengan kenajisan, suka berselingkuh, ya merokok, minum minuman keras, mereka marah, kepahitan, kecewa, bahkan membunuh. Ya, itu orang-orang yang masih diikat dengan manusia lama. Nah, setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, maka dikatakan kita ini juga menjadi sama seperti Kristus dalam hal kematiannya. Artinya apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, manusia lama kita itu ya Debbie yang lama, yang pemarah, yang ya suka maki-maki orang, yang ya suka melakukan dosa, itu telah turut disalibkan sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Artinya apa, saudara? Loh, berarti kita sudah gak mungkin berdosa lagi ya Bu kalau sudah sungguh-sungguh ikut Yesus? Bukan begitu. Kita ini masih berbuat dosa kata firman Tuhan, tetapi kita tidak terikat oleh dosa. Dikatakan di sini ya, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, dulu sebelum mengenal Kristus kita ini hamba dosa. Ya, seringkali walaupun kita tidak mau, tapi ini tubuh memaksa kita untuk berdosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dibebaskan, kita tidak diperhamba lagi. Sebaliknya, ya kita diberi kuasa untuk menang, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Ya, kita mungkin masih bisa jatuh dalam marah, tapi kita tidak marah-marah. Itu yang saya maksud. Orang yang terikat dengan roh marah, tiap hari marah, bangun pagi marah, siang marah, pagi marah, sore marah, malam marah. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa marah, ya sekali aja kita marah, habis itu kita sadar dan bertobat. Tapi kalau orang yang terikat dalam ya roh marah, marah-marah terus, nah ini diperhamba, saudara. Ya, ada banyak hal yang memperhamba manusia. Karena itu kita perlu berdoa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya jangan kita ini dikatakan menghambakan diri lagi kepada dosa. Menghambakan diri itu apa? Ya, tidak berdaya lagi, jatuh dalam dosa lagi, selingkuh lagi, bersinah lagi, kepahitan lagi. Ya, kita harus menang. Karena ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, karena itu ya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Ya, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Saudara, ya jadi penting bagi kita ini memaknai, ya menghargai kematian Kristus itu dengan cara apa? Kita mati dengan Dia, kita pun bangkit dengan Dia. Apa yang namanya kita mati dengan Dia? Manusia lama kita ini dibaharui, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bukan lagi hamba dosa. Ya, ingat ya, kejatuhan dan diperhamba itu dua hal yang berbeda. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Saudara, ya mari kita hargai kasih karunia Tuhan. Mari kita hargai pengorbanan Kristus, supaya kita sungguh-sungguh bisa mati bagi manusia lama. Kita hidup kembali menjadi manusia yang baru, di mana hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Tanggalkan semua dosamu, tanggalkan semua beban dosamu, keterikatan, ya perhambaan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, supaya kita boleh hidup dalam hidup yang berkemenangan. Mari kita menaikkan pujian, saudara. Kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mati bagi diri kami. Kami mau mati bagi manusia lama kami, dan kami mau hidup bagi Kristus. Karena kami sadar bahwa kami telah ditebus, harganya lunas dibayar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Kami mau matikan manusia lama kami Tuhan.
Kami mau matikan segala kedagingan kami, sebab barang siapa yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka ia pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ajar kami membuang semua ikatan-ikatan dosa. Mungkin kami bisa jatuh, tapi kami tidak akan diperhamba dan terikat lagi oleh dosa. Lepaskan Tuhan, bahwa kami hidup dalam kekudusan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bekerja, bersekolah, kuliah, di mana saja. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna Bapa. Bahkan yang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Engkau memberkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, anugerah berkat rahmat dan kebaikan Tuhan tercurah Bapa. Berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan curahkan hujan pertobatan, bahkan di seluruh Tuhan bangsa-bangsa-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati dengan hujan pertobatan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mengawali hari kami dengan mata yang hanya tertuju kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara.